Kembali Sapa Indonesia menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana Anda bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang kami hadirkan, karena mungkin banyak di antara Anda yang masih ragu untuk ke rumah sakit karena situasi pandemi COVID-19. Seperti biasa, pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti di segmen ini, setelah jeda tentunya, kami menamakannya segmen kedua untuk segmen di tengah pandemi ini, ada live interaktif melalui line telepon. Jadi Anda bisa menghubungi telepon interaktif kami di 021 53 660 500 mulai sekarang untuk kemudian mendaftarkan pertanyaan Anda dan nanti akan kami hubungi kembali. Dan yang pagi ini sudah bersama kami adalah dokter sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaydi. Dr. Adib, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Dr. Adib ini spesialis ortopedi dan traumatologi. Terima kasih waktunya seperti biasa. Nggak liburan, Dok? Nggak boleh kan? Nggak boleh ya? Standby terus. Sama-sama kita, Dok. Baik, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di Instagram dan juga line telepon interaktif. Terima kasih waktunya, Dr. Adib. Dari Instagram yang pertama ya, Dok, ada @binsarmanalu. Pagi hari ini ingin bertanya, selamat pagi, istri saya dokter, tangan kirinya tidak bisa diangkat. Dan kalau disentuh katanya sakit. Umur istri saya 55 tahun saat ini. Sebenarnya istri saya ini sakit apa ya dokter? Mohon penjelasan atau perkiraannya. Kenapa itu dokter Adib? Ya, jadi kalau lihat dari keluhannya, makanya ada problem di motorik sama sensoriknya. Hipersensibilitas, rasa sedikit terasa sakit, terus kemudian ada kelemahan dalam motoriknya, maka problem yang harus kita pikirkan adalah kemungkinan problem pada saraf yang itu bisa dari saraf dari leher. Kalau melihat dari gejalanya, sehingga ini perlu ada pemeriksaan MRI servikal untuk melihat apakah ada penyempitan pada saraf sehingga mengganggu sarafnya yang melayani di daerah lengan atas dan lengan bawah, sehingga akhirnya ada gangguan di dalam pergerakan dan sensibilitasnya itu tadi. Itu tanpa dipicu dengan terbentur atau jatuh begitu bisa terjadi, Dokter Adib? Bisa, apalagi di umur 50 tahun yang kemungkinan sudah menopause, ya kemungkinan ada problem pada degeneratif degeneratif pada diskus di celah sendi di tulang lehernya. Bisa diatasi, Dok? Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Mungkin dari awal nanti bisa dengan fisioterapi, tapi dasarnya akan lebih baik kalau kemudian dilakukan pemeriksaan MRI dulu, sehingga nanti kita tahu level daripada penjempitan sarafnya itu level yang mana. Kalau masih level yang ringan, mungkin tidak perlu ada tindakan operasi, tapi kalau sudah benar-benar sarafnya terjepit, umur 55 tahun memang kemungkinan bisa dilakukan tindakan operasi. Oh, baik. Ya, itu perkiraan dari Dokter Adib. Mudah-mudahan bisa didengarkan dengan baik ya tadi untuk istrinya. Ya. Baik, kemudian sekarang yang pertanyaan kedua dari netizen di Instagram ada @woro_woro87. Dokter, saya sering mengalami nyeri di pinggang bawah dari arah lumbar ke kanan pinggang. Kadang merasa tidak nyaman dari bagian bokong sampai paha kanan. Akhir-akhir ini juga merasakan kesemutan dan nyeri kalau mau jongkok. Apakah ini berhubungan dengan nyeri sciatica atau saraf terjepit? Kira-kira treatment apa yang harus saya lakukan? Kenapa ini, Dok? Kalau dari ciri-ciri seperti ini untuk Mbak Woro. Ya, jadi lebih ke arah kemungkinan saraf terjepit atau istilah di kita HNP ya, yang ada pulposus, yang itu apalagi ada penjalanan pada satu sisi, yaitu sisi kanan saja. Sehingga ini kemungkinan ada problem ya penyempitan saraf, levelnya juga ini kalau lihat dari keluhannya progresifnya, maka ini tentunya harus benar-benar kita waspadai. Dan saran saya sih memang sama seperti yang tadi ada MRI lumbal, dan kita lihat level penjempitannya. Tapi untuk saat ini yang bisa saya sarankan, saya tidak tahu ini pekerjaannya Mbak Woro itu apa, tapi perlu ada merubah lifestyle-nya. Yaitu dengan mungkin kalau kerja terlalu lama duduk, ya nanti ada fase-fase di mana dia harus menggerak-gerakkan badannya, ada stretching ya yang harus rutin dilakukan hari. Terus kemudian olahraga yang kita sarankan memang yang paling bagus dengan kondisi masalah di pinggang itu adalah dengan renang ya. Cuman memang problemnya sekarang kan kolam renang kan masih banyak karena pandemi ini. Jadi yang lebih baik mungkin dengan stretching rutin ya.
sambil tidur kaki diangkat, tahan ya, terus kemudian sepeda itu akan lebih baik untuk di awal-awal ya. Nanti sambil kita lihat perubahannya. Tapi apabila masih ada keluhannya masih tetap dan kemudian atau lebih progresif, maka saya sarankan untuk nanti MRI lumbar untuk melihat level dari penyempitannya. Mungkin di awal mungkin dengan fisioterapi dulu, tidak sampai ke arah tindakan operasi tapi. Kemudian sih dengan fisioterapi sudah bisa berhasil. Baik, oke. Itu saran dari Dr. Adip. Terima kasih. Yang ketiga, pertanyaan melalui Instagram dari @handri_rumengan. Saya Handri, berusia 44 tahun dok. Sudah 1 tahun terakhir ini bagian leher belakang dan samping kanan sering terasa sakit. Jika beraktivitas terlalu lama seperti mencuci mobil, leher kemudian jadi sulit digerakkan. Pernah ke dokter umum dan diberi obat, tapi tidak ada perubahan. Mohon solusinya dokter. Nah, ini juga berkaitan dengan apa ini dokter Adip? Ya, kalau umur 44 tahun Mas Handri ya tentunya ini juga bisa dipengaruhi oleh karena aktivitas fisik juga yang mungkin kurang olahraga. Jadi bisa karena faktor dari kekakuan pada atau di leher ya. Karena mungkin pekerjaan yang sering di depan komputer itu bisa juga seperti itu. Jadi perlu ada nanti di awal-awal atau saat ini mungkin sering menggerak-gerakkan lehernya, digerak-gerakkan gitu ya. Ini untuk stretching daripada otot yang di lehernya. Dan jika memang itu tidak ada perubahan, baru kemudian perlu ada tindakan lebih lanjut ya, seperti yang tadi yang di awal Pak Maruliam tadi ya, Pak Binsar tadi. Jadi itu perlu kemudian saat ini perlu ada langkah-langkah untuk stretching dulu ya. Terus kemudian jangan pada saat bekerja itu terlalu lama ya di depan komputer, kalau bekerja di depan komputer. Terus kemudian dalam pekerjaan-pekerjaan yang memang itu butuh energi leher, mamanya dia harus nunduk-nunduk perlu ada stretching terlebih dahulu. Oke. Jadi diperhatikan itu, mudah-mudahan bisa kemudian membaik situasinya untuk lehernya, tidak kaku lagi. Yang berikut dari @darmawan1021. Dokter, istri saya berusia 66 tahun. Jari tangannya suka sakit dan kadang-kadang tidak bisa dibengkokkan. Apakah penyebabnya dan obatnya apa ini dokter? Di bagian jari ini dokter Adip. Ya. Jari ya betul. Ini istilahnya di kita trigger finger ya. Trigger finger itu sering terjadi pada karena faktor pekerjaannya. Mamanya dia pekerjaannya menggunakan jari. Jadi dia menggenggam sesuatu yang lama. Terus atau kemudian dia bawa kendaraan yang lama. Apalagi di usia-usia yang di atas 50 tahun. Maka itu sering terjadi kekakuan sendi. Dan itu biasanya ada penjepitan pada pada otot ya. Maka kita sebut dengan trigger finger. Jadi ada selubung atau sheath daripada ligamen ototnya itu yang kemudian dia peradangan di situ. Sinovitis yang itu kemudian nanti harus dilakukan. Ya awal-awal bisa dilakukan stretching, tapi kalau umpamanya tidak berhasil, di kita biasanya kita suntikin nyerinya sambil kemudian digerak-gerakan. Latihan pakai bola karet ya, seperti bola kasti atau bola tenis ya, yang itu kemudian bisa dihinggap. Tapi jangan nggak usah pakai yang ada geriginya, cukup yang polos saja, tapi sering menggerak-gerakkan jarinya gitu. Untuk melemaskan begitu. Ya, karena problemnya dia di otot sebenarnya, otot-otot dari flexor daripada jari-jarinya. Problemnya otot jadi ya. Baik dokter Adip, terima kasih. Ini wawasan juga bagi kita yang kadang-kadang juga kebanyakan kan. Main sepeda kan lagi sering ini kan dokter Adip. Main sepeda atau main WA, jadi kan capek jempolnya. Setuju ya. Terima kasih dokter Adip. Kita jeda dulu dokter Adip, untuk kemudian nanti ada beberapa penelpon yang sudah hadir di line telepon interaktif untuk bertanya di seputar spesialisasi atau keahliannya dokter Adip Humaydi, ortopedi dan traumatologi. Kami segera kembali.